Saya, Provinsi Simatupang, SPD, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara, dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional tahun 2023 akan membagikan praktik baik belajar merdeka, yaitu mengenai pembelajaran diferensiasi di kelas. Ayo Bapak Ibu guru hebat, kita ke kelas saya. Bapak Ibu guru hebat, mari kita bergerak bersama, rayakan Merdeka Belajar melalui pembelajaran berdiferensiasi. Karena kita yakin, pembelajaran berdiferensiasi meningkatkan kualitas pembelajaran. Karena di sini kita dituntut untuk memperhatikan setiap perbedaan yang terdapat pada setiap peserta didik kita. Bapak Ibu guru hebat, apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Yang saya dapatkan selama saya mengikuti kegiatan calon guru penggerak angkatan 8, dari modul-modul yang saya pelajari bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakui perbedaan individu setiap siswa dalam hal gaya belajar, kecepatan belajar, minat dan kebutuhan belajar lainnya. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru memperhatikan perbedaan ini dan berusaha menyediakan pengalaman belajar yang sesuai untuk setiap peserta didik kita, agar mereka nanti dapat mencapai potensi maksimal mereka. Bapak Ibu guru hebat, bagaimana cara kita mengidentifikasi keragaman murid kita di kelas? Ini juga saya dapatkan dari pembelajaran saya selama proses belajar di calon guru penggerak angkatan 8. Bahwasanya setiap peserta didik kita itu harus kita identifikasi dari berbagai faktor. Misalnya latar belakang etnis, agama, kecerdasan, minat, dan kebutuhan khusus. Hal ini penting untuk mengetahui perbedaan individu dalam kelas, sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan gaya belajar masing-masing murid. Dengan memperhatikan keragaman ini, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung perkembangan semua murid di kelas. Sebelum kita lanjut menganalisis teks editorial, temanmu sudah mengeksplorasi Bagaimana saya melakukan pembelajaran diferensiasi ini? Yang pertama, Bapak Ibu, saya melakukan asesmen awal. Asesmen awal ini merupakan proses evaluasi yang saya lakukan di awal program kegiatan saya, misalnya dalam materi baru. Tujuannya untuk mengumpulkan informasi tentang kebutuhan peserta didik saya, juga karakteristik kebutuhan mereka. Nah, melalui ini saya dapat memahami tingkat pemahaman dan keterampilan mereka terhadap bidang yang saya ajarkan. Yang ditelusuri kebenarannya dengan berbagai strategi, berita yang ada dapat dipercaya dan bukan sebagai gosip murahan. Bagaimana saya mengerjakan asesmen awal ini? Di sini saya mengasesmen peserta didik saya dalam pembelajaran teks editorial dengan terlebih dahulu mengajak mereka untuk menuangkan atau menuliskan apa yang mereka ketahui tentang teks editorial. Apa saja boleh, pengertiannya, ciri-cirinya, atau apapun yang berhubungan dengan teks editorial. Kemudian apa yang mereka tuliskan ditempelkan di dinding kelas atau papan tulis, dan nanti mereka akan saya pilih satu persatu, dan juga saya nilai nanti hasil pekerjaan mereka satu persatu untuk memetakan di mana kemampuan awal atau intake mereka.
Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, dalam pembelajaran berdiferensiasi ini tentunya kita harus mengetahui kebutuhan belajar murid kita. Apa saja contoh-contoh kebutuhan belajar murid kita? Yang pertama, lingkungan belajar yang kondusif dan bebas dari gangguan. Yang kedua, materi pelajaran yang kita sampaikan hendaknya jelas dan mudah dipahami. Yang ketiga, guru atau pendidik hendaknya memiliki kemampuan mengajar yang baik dan memahami kebutuhan individu setiap murid. Yang keempat, sumber belajar yang memadai seperti buku, internet, atau media pembelajaran lainnya. Yang kelima, kegiatan pembelajaran yang interaktif dan melibatkan partisipasi aktif dari semua murid. 6. Penilaian yang adil dan transparan untuk mengevaluasi pemahaman dan kemampuan murid. Yang ketujuh, kesempatan untuk bertanya dan memperjelas pemahaman. 8. Keterlibatan orang tua atau wali murid dalam proses belajar mengajar. Yang kesembilan, pemenuhan kebutuhan fisik seperti makanan dan minuman yang sehat selama proses belajar di sekolah. Dan yang terakhir, yang ke-10 yang saya dapatkan juga ini Bapak Ibu selama pembelajaran saya di calon guru penggerak Angkatan 8 tahun 2023 adalah bahwa peserta didik kita ingin pengakuan atas prestasi dan usaha mereka, sehingga itu menjadi motivasi dan juga bahkan meningkatkan motivasi belajar mereka. Tepuk tangan dulu untuk audio Bapak Ibu guru hebat. Di sini juga saya mengidentifikasi kesiapan belajar murid saya. Audio visual 2, silakan ke depan. Selamat siang semua. Ini dia presentasi kelompok audio visual 2. Ya, ini dia hasil kerja mereka menganalisis teks editorial. Perkenalkan, saya Syah Aulia dari kelas 12 MIE 2 dengan gaya pembelajaran dengan visual. Di sini saya akan memberikan pesan saya untuk satu hari ini tentang pembelajaran kami, yaitu teks editorial.